warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tayyib, fi hadzal yaum sanadrusu lughatal arabiyyah an isim isyarah. Jadi pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab yang judulnya yaitu isim isyarah. Qabla nabda darsana, sebelum kita mulai pelajaran kita, fi hadzal yaum, pada hari ini adalah kita membaca dengan memulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pelajaran kita hari ini? Bahasa Arab. Ya, judulnya tadi apa? Isim isyarah. Nah, jadi ada yang tahu artinya isim isyarah? Kalau isim ini artinya kata benda. Kalau isyarah ini itu kata tunjuk. Nah, jadi kalau ingin menunjukkan sesuatu, mengatakan misalnya ini penghapus. Nah, kata tunjuk di sana adalah ini. Kemudian itu jendela. Kata tunjuknya apa? Itu. Jadi ini, itu termasuk kepada kata tunjuk. Jadi kalau itu di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arabnya nanti kita akan mengenal yang namanya hadza, hadhihi. Kemudian ada lagi zalika, tilka. Nah, dalam bahasa Indonesia kata tunjuknya ada apa tadi? Ini dan itu. Dalam bahasa Arab juga begitu. Ini hadza artinya ini. Kalau hadhihi artinya Itu. ini juga. Kalau zalika itu. Tilka itu. Nah, pertanyaannya kenapa bisa ada dua? Ini ada dua, itu juga ada dua. Jadi penggunaannya nanti yang berbeda. Kalau ini kita gunakan untuk muzakkar. Muzakkar itu untuk laki-laki. LK singkatannya. Dan kalau ini untuk perempuan. Begitupun dengan zalika. Ini digunakan untuk muzakkar atau laki-laki, ini untuk muannas atau perempuan. Nah, udah tahu belum apa itu muzakkar dan muannas? Sudah. Muzakkar apa? Untuk laki-laki. Laki-laki. Kalau muannas? Untuk perempuan. Perlu diingat itu. Muzakkar dan muannas. Laki-laki untuk perempuan. Nah, di dalam benda, misalnya benda yang ada di sekitar, ada papan tulis, ada pena, spidol, apalagi pintu, jendela. Itu namanya isim. Nah, bagaimana kita menentukan apakah itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Nah, jadi kita gunakan, ada tandanya. Kalau untuk muannas perempuan biasanya ada namanya seperti ini. Ini namanya ta marbutah.
Kalau muannas berarti memakai ta marbutah. Ingat tuh, kalau muzakkar dia tidak pakai ta marbutah. Bahasa Arabnya pena misalkan. Qalamun. Ada ta marbutahnya? Tidak. Tidak. Berarti ini termasuk Muzakkar. muzakkar laki-laki. Kalau pakai ta marbutah contohnya bahasa Arab dari mobil. Sayyaratun. Kalau kepalamun tadi itu pena. Sayyaratun Mobil. mobil. Ini muzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa muannas? Karena ada Ta marbutah. itu salah satu cirinya. Karena ciri dari muannas itu masih banyak lagi. Kemudian contoh dari muannas lagi. Ada pernah dengar kata madrasatun? Madrasah. Pernah dengar? Artinya madrasah itu artinya sekolah. Ini termasuk muzakkar atau muannas? Muannas. Di mana ta marbutahnya? Di satu. Di sini ta marbutahnya. Jadi ta marbutah itu seperti kalau dia berdiri sendiri bulat seperti ini, tapi kalau bersambung dia Ta marbutah. seperti ini tanya. Nanti juga ada yang berbeda itu. Baitun juga ada ta marbutah kah? Jadi ini ta biasa. Kalau baitun artinya itu rumah. Baitun rumah. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Oke. Sampai sini paham? Paham. Jadi salah satu ciri dari muannas itu menggunakan ta Ta marbutah. marbutah. Nah, jadi kita aplikasikan kepada isim isyarah lagi. Misalnya kita ingin menunjukkan ini pena, itu rumah. Jadi bahasa Arabnya seperti apa? Apa benda yang kita contohkan? Yang ada di sekitar misalnya buku. Bahasa Arabnya itu kitabun. Kitabun artinya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Nah, jadi kalau muzakkar yang mana kita gunakan? Hadza. Oke, ada. Artinya Ini untuk laki-laki. ini Untuk laki-laki. kitabun tadi apa artinya? Muzakkar. Ya, dia termasuk muzakkar artinya Buku. ini buku. Kalau kita ingin mengucapkan itu buku, Zalika. oke. Zalika kitabun. Itu Buku. Nah, kalau kita lanjut. Sampai sini paham? Paham. Untuk contoh madrasah atau mobil tadi kita contohkan. Sayyaratun. Ini mobil, bahasa Arabnya Zalika. ini. Ini mobil. Hadza sayaratun. Dia muannas, yang mana kita gunakan? Ini atau ini? Hadza hadhihi sayaratun. Oke. Betul. Hadihi. Kenapa bukan hada? Karena ada ta marbutah. Nah, kalau sayyaratun itu termasuk muannas. Jadi ini untuk muzakkar. Muzakkar. Ini untuk Muannas. Begitupun dengan ini, muzakkar dan Muannas. hadhihi sayyaratun. Kalau bahasa Arabnya itu mobil.
tilka sayaratun. Ulangi. Tilka Sayaratun. ini mobil, hadhihi sayaratun artinya Ini mobil. tilka sayaratun. Itu mobil. Mudah kan? Mudah. Jadi kapan kita gunakan untuk menunjukkan ini itu? Ini Dalam menunjukkan penghapus. benda. Menunjukkan benda. Jadi semua benda termasuk benda apa yang ada di sekitar. Ini rumah, ini mobil, ini sekolah. Kita menggunakan kata ini itu ketika ada di sekitar kita atau kita pegang. Misalnya ini spidol. Kalau kita letakkan jauh dari kita, berarti itu spidol. Jadi kalau dia jauh, kita menggunakan Itu. kalau kita dekat dengan kita pegang. Ini. Jadi yang kita pelajari hari ini itu isim isyarat, kata tunjuk untuk benda. Ada yang untuk muzakkar, ini muzakkar. Katanya Hadza. ini untuk muzakkar. Untuk muannasnya? Hazihi. Untuk muzakkar? Zalika. Muannas. Tilka. Oke, sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Atau contoh bahasa Arabnya? Misalnya, ini ibuku, Umi. Bahasa Arabnya itu awalnya adalah ummun. Jadi, kalau untuk menunjukkan ibuku, ini bahasa Arabnya Umi. Bahasa Arab, ini ibuku. Hadza. Hazihi. Ya betul, hadhihi. Kenapa hadhihi? Karena untuk muannas. Untuk muannas. Muannas tadi itu apa? Itu Perempuan. perempuan. Jadi kalau untuk perempuan misalnya ini ibuku, maka yang digunakan adalah hadhihi. Kalau ini ayahku, bahasa Arabnya Hadza abi. abi. Ah, betul. Hadza Abi. abi. Kalau itu ayahmu, Zalika aga abi. kalau ayahmu itu menambahkan huruf K di situ. Tadi abi ditambah ya. Kalau untuk kamu, ayahmu berarti menggunakan huruf K. Abuka. Itu ayahmu. Zalika abuka. Nah, betul. Abuka, abuka. Itu ibumu. Tilka ummika. Ummu. Umuka. Jadi bisa kita gunakan untuk manusia, untuk orang. Bisa kita gunakan untuk benda. Misalnya itu temanku, itu temanmu. Jadi untuk pelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran kita mengenai isim isyarah. Karena sebenarnya masih banyak lagi cabang-cabang dari hadza, hadhihi, nanti juga ada hadzani untuk dua benda. Untuk benda banyak. Jadi untuk pelajaran dasar hari ini itu ada yang tadi hadza, hadhihi, Zalika tilka. Oke, kita akhiri pertemuan dan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam